Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Nurma pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini bisa dibaca di samping ya. Jadi sebenarnya apa sih pernikahan itu? Pernikahan atau nikah secara bahasa berarti menggabungkan atau berkumpul. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang perempuan dan seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin hidup bersama dan membentuk suatu rumah tangga melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam yang kemudian timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Adapun dalil tentang pernikahan terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya, adapun tujuan dari pernikahan antara lain, yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, untuk memperoleh keturunan secara sah. Selanjutnya adalah tentang hukum pernikahan. Asal mula hukum pernikahan adalah mubah atau boleh. Namun hukum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi kita. Yang pertama, hukum pernikahan bisa berubah menjadi sunnah apabila dia sudah siap secara lahir dan batin dan masih bisa menjaga diri dari perzinahan. Yang kedua, hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib apabila dia sudah siap secara lahir dan batin dan takut terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, hukum pernikahan berubah menjadi mubah apabila tidak ada dorongan kuat dan hal-hal yang menghalangi dia untuk menikah. Kemudian yang keempat, hukum pernikahan berubah menjadi makruh apabila dia ingin menikah tapi belum siap untuk memberi nafkah. Kemudian yang kelima, hukum pernikahan berubah menjadi haram apabila pernikahan itu diniatkan untuk hal buruk dan tidak bisa menjalankan kewajiban pernikahan. Selanjutnya adalah cara memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita cara memilih pasangan. Cara memilih pasangan ini bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama bisa dilihat dari hartanya. Yang kedua bisa dilihat dari keturunan atau nasabnya. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari paras wajahnya. Bisa dilihat dari kecantikan maupun ketampanannya. Kemudian yang terakhir bisa dilihat dari agamanya. Namun dari keempat ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melihat dari agamanya, karena agama inilah yang bersifat kekal sampai nanti ke akhirat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, biar kita semangat nih, kita bareng-bareng tepuk sakinah yuk. Kak Nurma contohin dulu ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah.
Gimana? Udah bisa? Yuk berdiri dulu yuk. Kita tepuk sakinah bareng-bareng ya. Udah siap? 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adapun kesimpulan pada materi ini antara lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian dengan akad tersebut terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang tenang dan bahagia atau sakinah, dan pernikahan ini dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencari pasangan yang dilihat dari agamanya, karena agama adalah sesuatu yang kekal sampai nanti di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Kak Nurma sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للسعد في أمان تروي الجمال بألفان وأطيان.